sudah makan makanan seimbang yang kemarin kita susun, kemana larinya itu makanan seimbang? Saluran pencernaan, Bu. Oke, ke saluran pencernaan, ke organ pencernaan. Organ pencernaan itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Dia kompleks, saling berhubungan satu sama lain. Karena Allah sudah menciptakan sedemikian rupa itu organ pencernaan yang sangat kompleks, sehingga kita bisa menyerap makanan yang kita makan dan mendapatkan energi. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, menyebutkan organ penyusun sistem pencernaan. Yang kedua, menjelaskan mekanisme pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara struktur organ pencernaan dengan proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Dan yang keempat adalah kalian akan menyajikan carta organ pencernaan beserta dengan mekanisme pencernaannya. Nah, baik, seperti biasa sebelum mulai saya akan memutarkan video. Tolong diamati. Oke, apakah ada yang bertanya terhadap video yang sudah ditampilkan tadi? Silakan, bukan ya? Kira-kira yang paling lama dicerna sama tubuh. Oke, jadi yang tidak langsung dicerna oleh tubuh, kalau tadi kita makan karbohidrat itu bisa bikin cepat ngantuk karena dia cepat dicerna oleh tubuh. Kalau karbohidrat bersama dengan protein itu lebih cepat lagi karena ternyata menghasilkan zat yang namanya apa tadi ya? Triptofan. Nah, tapi ada kalau kita mau habis makan gak langsung ngantuk, bisa dengan makan makanan yang tidak langsung dicerna ya, tidak langsung dicerna oleh tubuh. Salah satunya itu ada kalau makan nasi, nasinya nasi merah, tau kan? Kemudian buah-buahan, kacang-kacangan itu tuh gak langsung dicerna. Jadi kalau kita makan itu tidak langsung mengakibatkan efek ngantuk. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Nah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa kita akan makan makanan yang seimbang. Makanan ini akan diolah menjadi yang lebih partikel yang lebih kecil dan yang siap diserap oleh tubuh. Nah, kemudian sistem pencernaan kita itu terbagi menjadi dua. Ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik itu adalah mengubah makanan dari yang bentuknya kasar, dari tadi makanan yang masih bentuknya besar menjadi yang lebih halus dengan bantuan siapa? Gigi dan lambung. Kemudian untuk pencernaan kimiawi itu adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan yang mengubah makanan bermolekul besar. Molekul besar ini yang maksudnya lebih kompleks ya, dengan molekul yang lebih sederhana atau kecil. Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran tentang sistem pencernaan berupa video kepada kalian. Ada gerakan, nah ini adalah gerakan peristaltik, ada kontraksi relaksasi, kelihatan ya? Makanannya akhirnya terdorong masuk. Nih, esofagus tadi sekitar 24 cm dan masuk. Nah, ini kemana nih? Lambung. Oke. Gitu, perjalanan makanan dari mulut sampai menjadi feses. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Semuanya sudah duduk berkelompok ya? Saya akan bagikan kata PD-nya. Bisa dilihat di sini torso pencernaan. Tadi kita sudah membahas mulai dari ini apa?
bagian melengkung ini namanya fundus. Dan yang bagian di sini namanya adalah pilorus. Pilorus ini nanti akan bersambung sama siapa? Duodenum. Baru masuk ke usus halus. Duodenum itu usus halus. Setelah selesai dari usus halus, dia akan lanjut ke sini, ya Pak? Usus besar. Usus naik transvers ascendens, kemudian yang mendatar namanya transversum, dan yang turun namanya descendens. Baru lanjut ke rektum dan anus. Ada kelenjar pencernaan, namanya apa nih? Hati. Kemudian di sini ada apa tadi namanya? Empedu. Yang ini pankreas. Oke, kalian silahkan membuat carta seperti ini, tapi per bagian. Nanti kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 nanti membuat carta berupa organnya mulut. Kelompok 2 membuat carta organ yang ini lambung. Kelompok 3 ya akan membuat carta berupa organ usus atau usus halus. Nah, kelompok 4 membuat usus besar. Silakan nanti kalian membuat carta di kertas karton yang sudah kalian bawa masing-masing. Gambarkan organnya, tulis keterangan organnya apa saja, dan enzimnya. Enzim apa saja yang terdapat di organ itu. Oke? Kalian rancang dulu bersama teman kelompoknya, bagi tugasnya, mana yang harus dikerjakan lebih dulu, dan silahkan kalian diskusikan materi yang akan ditulis di dalam carta itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau sudah bisa dipahami, silahkan mulai mendesain proyeknya. Silahkan. Jadi Lukas yang warnain si Ucok atau Dian. Nah, Arifah sama Nadia ntar bikin ini ya. Yang Fadlan berarti ntar warnain, terus ntar Ahmad dan Azhar bikin sketsanya, terus Fatih mencari materi untuk kita buat caranya. Yang pencernaan mekanik sama kimiawinya dijelasin ya. Kita kan tadi bagian apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Sudah siap. Baik. Jadi nanti kita akan presentasi dengan model marketplace. Jadi silakan kalian seperti membuat stand-stand yang dimana nanti ada teman yang datang ke stand kalian untuk bertanya, untuk melihat presentasi dari kalian. Paham ya? Paham. Oke. Yang presentasi silakan tinggal di kelompoknya, yang tidak presentasi silakan tunggu di luar sampai waktunya saya persilakan masuk. Silakan. Assalamualaikum. Apa ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu organ yang berperan dalam pencernaan manusia, yaitu kafon moris atau mulut. Jadi silakan mungkin bisa dibuka. Ternyata di sisi mulut itu terdapat beberapa organ lain, yaitu ada lidah, gigi, dan kelenjar. Nah, di gigi ini terdapat kanonis atau taring, terus molar atau gerakam, dan seri. Lalu gigi ini berfungsi untuk mengeluarkan makanan, pokoknya menghancurkan makanan yang telah ditelan menjadi lebih kecil dengan pencernaan
ujung di titik lidahnya itu yang berfungsi untuk sebagai sensor penerima kayak rasa. Ini ada rasa pahit. Rasa pahitnya itu berarti di sini warna terus yang warna biru itu asam, dan manis itu yang di depannya gitu. Sebenarnya bukan berarti bagian ujung lidahnya doang yang merasakan manis, semua lidah merasakan, tapi yang paling istilahnya yang paling kerasa banget itu yang paling depannya gitu kan. Nah, lalu setelah lidah ada namanya kelenjar, sublingualis, submandibularis, dan kelenjar parotis. Lalu kelenjar ini fungsinya untuk menghasilkan air saliva. Air saliva ini nantinya akan membantu menyekresikan air liur, intinya mempermudah dalam pencernaan kimiawi dengan dibantu enzim tialin yang mengubah amilo menjadi glukosa. Ya, makasih. Mereka standar saya. Kita ketahui bahwasanya lambung itu terletak setelah esofagus. Setelah makanan yang masuk ke mulut yang bisa diklasifikasikan, lalu makanan itu masuk ke esofagus dan masuk ke lambung. Kalian tahu nggak sih bagian-bagian lambung itu ada apa aja? Nih, bagian lambung. Secara garis besarnya dibagi jadi 3 bagian, yaitu ada kardia, kudus, dan juga pilorus. Kardia ini di mana letaknya? Dia itu di lambung sebelah sini. Nah, di kardia itu masuk makanan dari kerongkongan. Setelah itu ada kudus. Kudus ini bagian tengahnya. Nah, baru ada pilorus, dan pilorus ini terletak di bagian bawahnya, bagian tengahnya. Di lambung itu ada pencernaan apa aja sih? Nah, di lambung itu ada 2 pencernaan. Ada yang tahu? Apa tadi Bu? Pertama itu secara mekanik, dan yang kedua secara kimiawi. Mekanik itu pencernaannya itu adanya gerakan peristaltik yang dilakukan oleh ketiga otot ini. Ada lapisan otot panjang, lapisan otot melingkar, dan juga lapisan otot merong. Nah, ketiganya ini akan melakukan kontraksi, yaitu gerakan peristaltik, mengeluarkan makanan yang tadinya masuk ke mulut. Meskipun udah hancur dalam gigi, tapi dihancurkan lagi buat untuk menyerap ke bagian tubuh kita. Setelah itu dilakukan oleh enzim. Enzimnya itu ada enzim renin, pepsin, dan ada juga yang lainnya. Baik, semua sudah mempresentasikan dan sudah mendengarkan hasil presentasi teman-temannya ya? Sudah bisa paham? Oke, saya akan sedikit, tadi saya dengar ada pertanyaan, di usus besar ada enzim nggak sih? Gitu kan, karena tadi tugasnya usus besar apa ya? Menyerap air. Ada enzimnya nggak? Enggak. Jadi di usus besar terakhir itu udah nggak ada lagi pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi terakhir terjadinya di usus halus. Jadi untuk usus besar itu dia terakhir hanya menyerap air aja, nggak pakai enzim lagi, gitu ya. Adakah yang mau membantu saya untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Siapa? Ada? Pak I? Siap? Oke. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini yang bertemakan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, setelah dari mulut dilanjut ke kerongkongan, dari kerongkongan dilanjut ke lambung dulu, setelah dari lambung dilanjut ke usus halus, setelah dari usus halus dilanjutkan ke usus besar dan menuju rektum, lalu terakhir di anus. Alat pencernaan di mulut atau parumoris meliputi 3 bagian. Ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, gigi dalam esofagus terdapat gerak peristaltik atau gerak yang dapat mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, jadi dalam lambung terjadi penyerapan secara kimiawi, pencernaan secara kimiawi. Karena lambung dapat menghasilkan gerakan lambung yang bersifat asam atau HCl dan enzim renin, pepsinogen, dan lipase. Setelah dari lambung dilanjut ke usus halus. Nah, di usus halus atau
intestinum. Dalam usus halus terjadi juga penyerapan secara kimiawi. Dan usus halus terdapat unit-unit usus yang berfungsi untuk menyerap makanan. Pencernaan secara kimiawi di usus halus dibantu oleh cairan empedu, getah pankreas, dan getah usus. Dalam usus halus pun terbagi menjadi 3 bagian lagi. Ada namanya duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, setelah dari usus halus, kita lanjut ke usus besar atau bisa kita sebut kolon. Nah, di kolon terjadi penyerapan secara kimiawi karena berakhir di usus halus saja ya. Nah, di dalam usus besar hanya terjadi penyerapan air atau mineral ya. Nah, setelah dari usus besar pun terbagi jadi 3 bagian lagi. Ada usus besar yang naik, usus besar mendatar, usus besar yang menurun. Nah, di dalam terjadi membusukkan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli ya. Setelah dari usus besar dilanjut ke rektum atau tempat penyimpanan sisa makanan. Nah, setelah dari rektum berakhir di anus. Sebelumnya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Ip yang sudah membantu menyimpulkan dengan sangat bagus dan lengkap pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Ip. Sebelum itu saya mau tahu, seperti biasa kalian sudah paham atau belum terhadap materi hari ini. Saya akan bagikan soal evaluasi. Sekarang saya mau tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Gimana? Oke, sudah berkunjung ya, berkunjung ke stand teman-temannya, jadi penjual dan jadi alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya silakan bersiap untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Oke, terima kasih sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.